الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur masih diperkenankan untuk berupaya istiqomah, untuk berbuat kebaikan-kebaikan, diantaranya membuat majelis ilmu. Majelis ilmu adalah berbeda sekadar mendapat ilmu dengan bermajelis ilmu. Sekedar mendapat ilmu kita bisa buka buku, kita buka kitab sendiri. Sekarang era modern Pak, ada YouTube. Oh, itu ilmu apa saja ada. Tapi tidak akan bisa menggantikan atau mensetarai keutamaan atau fadilahnya kalau kita bermajelis ilmu seperti ini. Ya, majelis ilmu, yakni disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai riyadul jannah. Maka pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang berulang-ulang kita sampaikan, bahwa barang siapa yang mendapati taman surga riyadul jannah farta'u fiha, maka mampirlah, merumputlah. Nah itu. Jadi tujuannya tidak hanya mengetahui apa yang belum diketahui majelis ilmu itu, tapi lebih dari itu kita diberi kesempatan oleh Allah melalui informasi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita diperkenankan mencicipi, diperkenankan berkesempatan untuk memasuki taman surga, yakni majelis ilmu ini, majalisul zikr, majelis ilmu, majelis yang di dalamnya mengingatkan akan ketinggian keagungan Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang yang halal dan haram dan lain sebagainya. Ini maka satu hal yang patut kita syukuri secara khusus, bahwa Al-Muslimun ini menyelenggarakan majelis ilmu diawali dengan setiap malam Jumat. Sekarang berkembang katanya nggih. Malam apa? Senin. Malam Senin berkembang, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan barokah buat kita semua, amin Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musim Maulid ini musimnya orang diingatkan untuk banyak-banyak bersolawat. Man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat untukku, kepadaku, satu kali solawat, maka Allah sallallahu alaihi asra, Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat kepadanya, membalas dengan 10 solawat. Yang perlu kita cermati kemudian, ada beda antara solawat, bersolawat dengan solawatan. Nah
ini beda lagi. Kalau orang memahami bersolawat itu adalah berhingar-bingar bersolawatan seperti itu, ya monggo-monggo saja. Tapi jangan lantas kemudian ada stigma bagi orang yang tidak mau berhingar-bingar solawatan, itu dianggap anti solawat. Nah, ini panjang urusannya ini. Jadi beda antara bersolawat dan solawatan. Itu ada sebagian kita yang tidak memahami solawatan itu sebagai satu ibadah, ya, kemudian tidak mengamalkan event atau acara solawatan, memilih bersolawat memang yang bersolawat di dalam sholat, bersolawat sebagai zikir, diucapkan tidak terlalu keras seperti itu. Nah, kemudian ada selenting-selenting, ada selentingan-selentingan suara, konon yang tidak mau membuat acara solawatan itu dianggap anti solawat. Ini beda. Kalau bersolawat itu ya berzikir mengingat, memuji Allah Subhanahu Wa Taala melalui solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ditambahi solawatan, ini sudah mengandung makna budaya, sudah mengandung makna, ya kalaupun tidak dikatakan apalah, tapi minimal mubah hukumnya. Mubah, kalau ada yang memahami kalau itu dianggap sebagai ibadah, kemudian makruh, bid'ah dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak itu mubah, itu mubah. Jadi tidak perlu menanggapi secara berlebihan dengan stigma, oh Masjid Al-Muslimun anti sholawat karena tidak mau bikin acara sholawatan. Tidak seperti itu. Bahwa sholawat itu setiap orang muslim mukmin yang sholat pasti bersolawat di dalam tasyahud itu, ya pasti bersolawat. Itu jadi hal semacam ini sepele, tapi bagi orang-orang yang mungkin pemahamannya kurang mendalam, kurang luas, ini bisa jadi masalah, bisa jadi masalah. Maka kita santai saja, kita tidak kurang untuk memperbanyak sholawat, setidaknya di dalam sholat dan di dalam wirid-wirid rutin kita. Demikian ya. Jadi penting memang bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih di muqaddimah bab sabar. Ini memang bab sabar ini memang sangat luas, Pak. Ini dalil ayat Al-Quran yang disitir oleh Imam An-Nawawi ini hanya 6, tetapi dari 6 itu saling terkait. Kemarin yang kita sudah lalui satu ayat, itu Ali Imran ayat 200. Ini kita urai dalam beberapa pertemuan. Yang intinya adalah kita dituntunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melazimi 4 hal, membiasakan, mengamalkan atau melaksanakan 4 hal. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu yang ayat 200 surat Ali Imran. Kita dituntunkan untuk bersabar. Bersabar yang paling rendah adalah levelnya bersabar ketika menghadapi musibah, ketika diperintahkan untuk meninggalkan larangan. Itu kesabaran yang paling ringan. Namanya meninggalkan itu ya pokoknya nggak ngelakoni, sudah meninggalkan, Pak nggih. Ada minuman 5 dus diikat, ini jangan diangkat, pasti semua bisa melakukan. Maka mentaati larangan untuk tidak melakukan itu adalah bentuk amaliyah paling ringan, sehingga perintahnya adalah isbiru wasobiru, dan tingkatkanlah kesabaran. Ini telah kita urai sebagai review, kita ulang sedikit. Ini dalam rangka perintah untuk melaksanakan anjuran atau kewajiban untuk menjalankan perintah Allah. Ini membutuhkan kesanggupan ekstra. Angkatlah ini 1 dus minuman mineral ini, 1 dus. Tentu yang bisa melakukan tidak semua. Tentu bayi umur 2 tahun ya nggak bisa, balita nggak bisa ngangkat itu.
Maka perintah itu sifatnya sebatas kemampuan hamba, dan itu pahalanya besar karena membutuhkan aneka kesanggupan, daya, bahkan biaya, bahkan tenaga, macam-macam, sehingga pahalanya besar karena membutuhkan perangkat kesanggupan itu nggih. Dan sebaliknya, kalau perintah itu dilanggar, itu mengandung konsekuensi. Padahal mampu melaksanakan tetapi tidak melaksanakan, maka konsekuensi dosanya juga lebih besar ketimbang ketika ada larangan untuk melakukan sesuatu tapi dia terak larangan itu, dia terjang larangan itu. Contoh yang fenomenal kemarin sudah kita sebut di surga, ketika iblis menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Ini sanksinya luar biasa, sudah dikeluarkan dari surga dan ancamannya memang kelak akan abadi di neraka. Di satu sisi Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa itu melanggar yang dilarang oleh Allah. Ya, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kalian dekati pohon larangan ini, yang kemudian dikenal oleh banyak orang pohon kulti, tapi pohon larangan. Tetapi Nabiullah Adam dibisikin fa'azallahuma syaitan, dijerumuskanlah keduanya oleh syaitan. Kemudian dampaknya fa'akhrajahuma, Allah mengeluarkan keduanya mimma kana fih, dari kondisi atau dari kependudukan surga. Tapi jangan lupa Nabiullah Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga itu fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi, diajarkanlah oleh Allah satu kalimat, yang kalimat itu kemudian diamalkan oleh Nabiullah Adam, fataba alaihi, kemudian oleh Allah diampuni. Innallaha ghafurur rahim, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha mengampun dan Maha penyayang. Jadi Nabiullah Adam diturunkan ke dunia ini sudah dalam keadaan terampuni, Pak. Beda dengan iblis. Kalau iblis ini masih panjang, di surat Al-A'raf itu ceritanya. Baik ya Allah, saya siap dijadikan keraknya neraka kelak, tapi saya minta penangguhan umur, minta dihidupkan sampai hari akhir. Akan saya goda anak keturunan Adam untuk menjadi teman-teman saya sebanyak-banyaknya di neraka nanti. Allah mengizinkan, ya sudah, sekarang ini gitu. Sekarang gitu. Nah, Nabiullah Adam alaihissalam posisi sudah suci kembali, bersih. Bedanya sekarang sudah diturunkan di bumi, keluarkan dari surga. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wahai Adam, di dunia itu tidak seperti di surga. Di dunia itu kenikmatan hanya terbatas. Tapi jangan khawatir. Ini saya beri petunjuk. Barang siapa fa imma ya'tiyannakum minni hudan, barang siapa yang ngugemi, atau apa? Ngugemi itu bahasa Maduran apa, Pak? Yang memegang erat petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin kesulitan dunia ini, kerutan dunia ini, orang yang megang erat-erat petunjuk dari Allah, wala khaufun alaihim fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak akan punya rasa takut atas mereka dan tidak akan dilanda rasa bersedih atau susah. Ini kunci, Pak. Nah, ini akan teraplikasi dalam mukadimah kita bab sabar ini. Nah, itu ya, jadi kesabaran, meningkatkan kesabaran, kemudian memperbanyak warabitu, memperbanyak amal kebaikan. Di antaranya ribat. Udulukum, Rasulullah memberikan pertanyaan, pengajaran pada para sahabat bahwa maukah kalian aku tunjukkan satu amalan, apabila kalian lakukan maka kalian akan ditinggikan, dihapuskan dosa-dosa dan ditinggikan derajat. Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian isbahul wudu'i alal makari, memperbagus, menyempurnakan wudu di dalam kondisi yang sulit. Kemudian
memperbanyak langkah ilal masajid wa aksarul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Nah kalau dekat gimana Ustaz? Misalkan Pak Budi rumahnya Perak, berapa langkah Pak dari masjid Pak? 100 meter. 100 meter gitu. 100 meter rekenlah 100 langkah lah. Ini kalau para ulama muqarribul khuta. Muqarribul khuta itu maksudnya memperpendek langkah. Langkah yang tadinya bisa ditempuh 100 langkah diperpendek menjadi 200 langkah. Ini karena aksarul khuta, itu memperbanyak langkah supaya langkahnya jadi banyak, pahalanya jadi banyak. Setiap langkah dihapus satu dosa, ditinggikan satu derajat. Kemudian menunggu waktu sholat untuk sholat berikutnya. Wadzalikumur ribat, dan itulah ribat. Ribat yang sesungguhnya itu adalah posisi pasukan yang berjaga di garis perbatasan negeri. Kayak sekarang ini pasukan Hamas, pasukan di Palestina yang didukung kemudian Lebanon dan tetangga-tetangga sahabat-sahabat muslim sekitarnya, ini berjaga siang malam, ribat. Dan itu jihad fisabilillah, besar sekali fadilahnya, pahalanya, ribat. Nah, kita yang tidak berada di medan perang atau di negeri yang sedang konflik masih diberi kesempatan untuk ribat, yakni menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya, maghrib ke isya seperti ini. Insya Allah kita niati ribat, maka pahalanya sedemikian besar. Itu ya.